Halo, apa kabar semuanya? Saudara-saudari di seluruh dunia yang sangat kukasihi dalam Kristus. Ini video saya yang kelima, di mana kita akan membahas tentang bolehkah orang Kristen makan babi? Karena inilah video yang telah tersebar di seluruh dunia, di mana pendeta Gilbert mengajarkan kepada semua umat Kristen supaya mereka boleh makan daging babi. Jadi apakah umat Kristen boleh makan daging babi? Mari kita simak bersama. Mengapa orang Kristen makan babi? Mengapa orang Kristen makan babi? Mengapa orang Kristen makan babi? Jawabannya, tidak ada orang Kristen yang pernah makan babi. Sejak firman Allah di Gunung Horeb tentang larangan-larangan memakan binatang haram, sampai di zaman Yesus dan murid-muridnya pun tidak pernah mereka makan babi atau binatang-binatang yang haram. Kita bisa membuktikannya melalui murid Yesus. Ya, kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Tapi saya hanya mengambil sebagian kutipan dari pasal 10. Dari ayat 14. Pada waktu Petrus mendengar suatu firman mengatakan, "Sembilinlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Petrus tidak makan sesuatu yang haram atau yang tidak tahir. Di sini sudah membuktikan bahwa Petrus adalah pengikut Kristus dan dia adalah murid Kristus, dan dia telah bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan dia mengatakan bahwa dia belum pernah makan sesuatu yang haram. Oke? Di sini dibuktikan bahwa orang Kristen tidak pernah makan babi atau binatang yang haram. Karena Petrus dan rasul-rasul lain adalah orang Kristen pertama di dunia ini. Sudah membuktikan bahwa mereka tidak makan binatang yang haram. Tapi mengapa penglihatannya itu mengenai binatang haram? Dan Allah menyuruh dia untuk menyembelihnya dan memakan. Dan kedengaran pun suara Allah 3 kali yang mengatakan apa yang dihalalkan Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Apa sih maksud dari penglihatan itu? Kita baca di ayat 28. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Jadi penglihatan itu bukan tentang binatang haram yang Allah halalkan untuk Petrus memakannya, melainkan tentang orang-orang yang non-Yahudi tidak boleh disebut orang najis atau orang tidak tahir. Karena itu Petrus dia memahami penglihatan itu, makanya dia mengikuti 3 prajurit yang diutus oleh Cornelius supaya dia datang bersama-sama dengan mereka ke Kaisarea untuk memberitakan Injil kepada keluarga Cornelius. Ayat 29. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Karena dia sudah tahu bahwa Allah mengatakan bahwa jangan menyebut orang najis atau tidak tahir. Lalu di ayat 34 juga mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Itulah penglihatan mimpi itu. Bukan tentang binatang yang haram yang dia lihat. Yang Allah dikatakan banyak orang Kristen katanya Allah telah menghalalkan makanan atau binatang haram supaya kita umat manusia dunia dapat mengkonsumsinya. Tapi bukannya begini. Karena ini semuanya tentang penglihatan itu tentang jangan menyebut orang non-Yahudi najis atau tidak tahir. Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Itulah Allah telah membuka pikiran Petrus sehingga dia memahami bahwa firman keselamatan juga bukan untuk orang-orang Yahudi saja, melainkan kepada orang-orang yang non-Yahudi yang disebut
orang Yahudi adalah orang yang najis atau tidak tahir. Tetapi Allah telah membuka pikiran Petrus dan dia telah memahami supaya tidak boleh memanggil orang non-Yahudi itu najis atau tidak tahir. Jadi penglihatan ini bukan soal binatang haram dihalalkan, melainkan Allah membuat Petrus memahami arti dari penglihatan itu, bahwa ia tidak boleh memandang orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang najis dan tidak tahir, dan tidak boleh mencegah orang-orang non-Yahudi menerima baptisan. Ya. Jadi orang yang memakan binatang haram, mereka bukan Kristen. Karena orang Kristen tidak memakan binatang haram. Setiap orang Kristen mengerti arti dari kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi seorang Kristen harus mengikuti jejak-jejak kehidupan Yesus pada waktu ia masih di dunia ini. Jika Yesus dan murid-muridnya tidak makan binatang haram, demikianlah seharusnya kita, para pengikutnya, di zaman ini. Amin. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode yang kedua. Stay tuned. Bye.